الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Dalam Asmaul Husna ada dua nama yang tidak boleh dipisah-pisah menjelaskannya. Tidak boleh penyebutannya itu dengan terpisah dah. Seperti dalam kajian kita pagi ini yaitu Al-Khafid Ar-Rafi'. Khafid yaitu yang merendahkan, Rafi' yaitu yang meninggikan. Tidak boleh dipisah Khafid itu dengan Rafi'. Allah yang merendahkan, tidak boleh gitu saja. Yang merendahkan dan yang meninggikan itu boleh. Kita lihat ayatnya, yaitu surat Ghafir ayat 15 halaman 468. Ayat 15. Tidak ada ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu, menunjuk khusus bahwasanya dialah Allah yang khafid dan rafi'. Tidak ada kata-kata itu tidak ada. Kata yang Allah khafid dan Allah rafi'. Apalagi khafid yang merendahkan itu tidak ada. Karena Allah maha suci dari perbuatan-perbuatan tercela. Allah langsung merendahkannya tidak ada. Tapi karena perbuatan manusia itu sehingga manusia itu jadi tinggi, dan karena perbuatan manusia itu jadinya rendah, ada. Hanya saja di ayat 15 ini menunjukkan daripada menunjuk kepada bahwa tingginya derajatnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rafi'ud darajat. Dialah Allah yang rafi'ud darajat, yang maha tinggi derajatnya. Saking tingginya, saking maha tingginya derajat Allah itu, tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Dan tidak bisa pula dijangkau oleh akal manusia. Dan tidak bisa pula dibayang-bayangkan oleh manusia. Jangankan Allah, ciptaan Allah saja belum bisa dijangkau manusia. Surga misalnya, bagaimana mau menjangkau surga yang mana belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terbesit di hati. Ciptaan Allah saja tidak bisa manusia menjangkaunya. Aras, amah batang kalor gara-gara aras kok gini.
Apa maksud istawa di aras? Karena memang maha tinggi. Aras itu makhluk ciptaan Allah. Yang ciptaan Allah saja belum terjangkau oleh manusia. Apalagi Allahnya. Rafi'ud darajat. Yang maha tinggi derajatnya. Yang maha tinggi. Maka Allah paling benci dengan orang yang meninggi-ninggi. Kan itu kajian. Karena yang maha tinggi derajatnya itu hanya Allah. Ciptaan Allah saja berupa surga, berupa aras, tidak bisa manusia menjangkau. Jangankan surga dan aras. Bertanya ambo Pak Ibu yang hadir kini, lah pernah Pak pai ke seluruh penjuru bumi di dunia kah? Lah pernah tapak kaki itu menempuh setiap tapak di dunia kah? Tidak ada. Berarti bumi saya tidak jaleh dawak sadonya. Putar-putar kik tinggi kau kik tinggi saja dulu. Hendak lu sadu Allah tertempuh lah. Yang nampak oleh kita, tempat kita tinggal saja belum bisa kita tempuh semuanya. Hendak lu tahu wak saja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tu maha tinggi. Dan Allah tu meninggikan derajat. Allah tu meninggikan derajat hamba-hambanya. Bagi siapa yang mau tinggi. Dan kadang derajat tinggi itu kadang tanpa diminta Allah kasih. Inilah yang diiri-irikan, didengki-dengkikan oleh orang Yahudi. Kenapa? Nabi Muhammad SAW diberi sebagai pangkat khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Penutup para nabi itu akan jadi pemimpin para nabi. Semua ahli kitab tahu tuh. Penutup para nabi itu akan menjadi pemimpin bagi seluruh nabi. Dan mereka berharap pemimpin para nabi itu kalau bisa dari Bani Israel. Tunggu-tunggu rupa lapeh ke orang Arab. Sakit nanti. Nya tahu kebenaran nabi itu, tapi nya ndak mau karena dengki saja. Bokok ke orang lepeh. Itu. Tapi Allah meninggikan derajat itu kepada siapa yang dia kehendaki. Iya kayaknya kan Nabi Muhammad lepehnya ke dipangan. Berarti awak ndak andapek pembagian itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah meninggikan derajat seseorang tanpanya minta. Tanpa diminta. Ada juga orang yang Allah tinggikan derajatnya karena usahanya. Diklah usahanya sehingga Allah tinggikan derajatnya. Maka Nabi Muhammad SAW disebutkan warafa'na kan rafi' dan kami tinggikan laka dzikrak, yaitu bagimu sebutanmu. Allah tinggikan sebutan untuk Nabi. Warafa'na, kami tinggikan bagimu sebutanmu. Apa yang Allah tinggikan dari Nabi? Yang pertama dan jelas ditinggikan oleh Allah sebutan beliau. Bagaimana sebutan beliau? Di pintu surga itu tertulis Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga diirikan oleh para nabi yang lain. Pokok Nabi Muhammad tu nambah gandiang namu. Ndak nabi nan lain. Berarti kan adonan labih.
ditinggikan. Kemudian kalau mau masuk Islam, tidak sah syahadat tu kalau tidak ada pakai Muhammadur Rasulullah. Mau masuk Islam, yo. Siap bersyahadat, siap. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi Muhammad Rasulullah nak mau baca, apa kira? Bisa? Tidak sah. Kalau Muhammad Rasulullah tidak dah. Wah, syahadat pertama mana salah? Tidak sah, lalu bisa masuk Islam dah. Lalu sah masuk Islam. Kalau tidak mau Muhammad Rasulullah. Allah setinggikan sebutan beliau. Kemudian dari kalangan umatnya pasti umatnya memuji-muji Nabi. Tapi tidak sekadar itu Allah tinggikan sebutan Nabi itu. Bahkan di kalangan orang kafir pun Nabi kok tinggi. Bahkan yang pernah heboh dulu 100 orang berpengaruh di dunia. Siapa letaknya nomor 1? Nabi. Dan semua orang Nasrani waktu itu protes. Karena yang membuat orang Nasrani, tidak orang Islam. Kalau orang Islam yang membuat nomor 1 itu Nabi Muhammad, tidak beranggai orang. Tapi yang membuat itu adalah non-Muslim. Dibuatnya Nabi nomor 1 orang paling berpengaruh di dunia. Semua orang protes kayaknya. Dan diwawancari kenapa Nabi Muhammad itu nama letaan. Dan ia menjawab dari secara objektif, bukan subjektif ya, bukan pendapat pribadi, tapi secara objektif dari tolak ukur yang dibuatnya tu, nyo ndak bisa mailak kalau yang paling berpengaruh di dunia itu adalah Nabi. Kenapa Nabi yang diletaknya yang paling tinggi? Pertama, dia tidak memiliki nyondak orang intelektual secara basicnya. Itu syarat diagihnya dulu. Kalau nabi-nabi yang lain di kalangan Bani Israel, banyak ulama-ulama Bani Israel dibesarkan di kalangan dekat-dekat para ulama nabi-nabi tadi. Dibesarkan di dekat para ulama sehingga tahu tentang isi kitab sejak ketik seperti Nabi Yahya. Ya Yahya khudhul kitab biquwwati. Allah telah, hai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat. Wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan pemahaman itu sejak dia masih kecil. Sejak ketiklah tahu. Nabi Muhammad sianan di sekitarnya. Orang Quraisy orang tak tentu jawab apa-apa saja tu dah. Tidak ada orang yang tahu tentang kitab guys itu dah. Tentang Injil kah, tentang Taurat, tidak ada di Makkah tu yang tahu. Dan Nabi Muhammad tu tidak pandai membaca zaman nulis dah. Kalau ini orang hebat, intelektual, profesor, non maja ko hebat orang dinyo. Tu itu biasa tu. Tapi orang non maja ko tidak pandai membaca. Tidak pandai menulis. Tapi orang sedunia hebat dinyo. Aku ikut kira hebat nak tu Pak. Hebat. Dia tidak punya apa-apa. Dan dia berdakwah awalnya sendirian. Nabi Muhammad SAW mengawali dakwahnya dengan sendiri. Dia surang saja. Bansuan suah. Dan umat yang diajarinya orang yang belum punya basic. Beda aja Bani Israel. Bani Israel yang diajar kok orang lah punya dasar. Cuman orang punya dasar kok kadang payah lu majainya pada orang nanalun punya dasar. Tentang kitab. Kalau orang Quraisy alun tahu apa-apa tentang kitab. Tak pahamnya. Bisa menyebar di seluruh dunia. Maka katanya tidak bisa hanya mengelak untuk meletakkan Nabi itu nomor 1. Kemudian dasarnya cek lainnya memenangkan Nabi sebagai nomor 1 di dunia itu. Dia tidak punya alat untuk menang itu, tidak ada alatnya.
Nabi punya tentara pas awal dakwah? Tidak ada. Punya pasukankah beliau? Tidak. Punya harta yang berlimpah untuk memujuk-bujuk orang? Tidak ada. Sesogok orang ko nak ikut? Tidak ada. Punya harta? Tidak. Kemudian punya kekuatan tak? Punya tentara tak? Tapi beliau dakwah berhasil. Itu hebat. Tak ada punya apa-apa tapi berhasil. Tapi kalau pitih banyak kekuatan sedang dia awak berhasil, itu biasa sentenya. Tapi kalau tak ada punya apa-apa berhasil, kau luar biasa orang kau. Makanya tak bisanya mengelak Nabi Muhammad itu nomor satu. Wa rafa'na laka dzikra. Kami tinggikan derajat. Sebutan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kini. Dan nanti di akhirat beliau adalah menjadi pemimpin para nabi. Beruntunglah awak jadi umat Nabi Muhammad. Dia Nabi awak tinggi. Umatnya tabaw rendong lah jadinya. Buktinya awak ko tabaw rendong tinggi derajat awak. Umat yang boleh pertama kali masuk surga tu umat Nabi Muhammad. Wak tiba kemudian awak lah nangka dulu. Aku yang dicemburi umat-umat dahulu tu. Wak paling kemudian pergi duduk paling muka. Dicemburui pak. Anggaplah kini dari umat Nabi Adam tu Nabi Nuh sampai Nabi Isa. Bara umat-umat banyak yang berbaris dah. Sesuai je nabi-nabi masing-masing. Tiba umat Nabi Muhammad. Awas, minggir. Umat Nabi Muhammad ke lalu. Tabaso. Bara banyak yang kadi kuak jalan tu. Tengah-ngak orang. Aduh. Tabar rendong lah tinggi jadinya. Dulu lo masuk sarugo tu. Ditinggikan. Dia kan tak doa minta-minta. Tak doa minta. Tapi Allah berikan derajat yang tinggi tadi. Kenapa? Allah tu rafi'ud darajat. Yang maha tinggi derajat. Dan ar-rafi' yang memberikan ketinggian. Yang memberikan derajat yang tinggi. Kepada siapa? Yang dia kehendaki. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Waqi'ah, kita bukalah surah Al-Waqi'ah, surah 56. Halaman 534. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi apa yang pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Ini pasti kata jadi. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Khafid rafi'ah. Dengan kejadian hari kiamat itu, ada yang direndahkan derajatnya, ada pula yang ditinggikan. Siapa yang meninggikan, siapa yang merendahkan? Allah. Kalau orang beriman, Allah tinggikan derajatnya. Kalau orang kafir, Allah hinakan, rendahkan derajatnya. Tapi jangan menyangka bahwasanya itu Allah berbuat sewenang-wenang. Kau kamu tinggian, kau kamu rendah. Tidak. Ada di situ unsur sia yang mau beriman. Unsurnya di orang itu sendiri. Kalau maunya beriman, Allah tinggian. Sianan menolak keimanan, direndahkan. Jadi sianan salah. Si orang tadi.
Kalau muah mengikuti aturan Allah ditinggian. Semoga apa ibu menjadi pejabat kah atau bos di kedai kah? Kalau lai muah masuk satu hari pulang jam berapa kalau di kedai? Jam 5. Apa tambah gaji? Kan gitu. Ditambah dinaikan gaji itu. Tapi kalau pulang jam 1, jam 2 lama hilang, berkurangi gaji, berpotong gaji. Kira-kira salah si pimpinan kedai kah, atau si bos kah, atau si orang tu. Ketikanya ibu gaji wak kena potong, gaji wak kena potong, wak kena potong, iwak jam 12 lah pulang, kan? Siapa salah? Tidak bisa mengecan kalau mak dinduk samang saya, tidak bisa ada. Itu kan adalah ada aturan mainnya. Sia nam patuah-patuah saja. Dia giyah. Dilabihan. Kok rayo tambah jo THR. Itu kalah aturan main. Tapi kalau tidak muncul-muncul dah. Abilo kalau mak di awak setibonya. Tentu kalau mak di bos lo baranya ke magiah. Untung kalau agiahnya kok indah. Kan gitu. Jadi jangan menyangka bahwasanya Allah meninggikan tu ba'jana Allah lo tidak. Allah merendahan tu ba'jana Allah sewenang-wenang, tidak. Allah tidak sewenang-wenang. Allah memberikan kepada yang pantas menerimanya. Patut orang ko Allah dia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan nampak nanti, tapi nampaknya nanti di akhirat. Siapa orang-orang yang ditinggikan, yang direndahkan. Dan jaleh orang yang dimasukkan ke surga itulah orang yang Allah tinggikan. Siapa yang masuk ke dalam neraka itulah orang-orang yang direndahkan. Nampak nanti dialog antara penduduk neraka. Nampak orang ko saling meninggikan dan merendahkan. Dulu orang beriman kau dihinakan, direndahkan, dilecehkan. Bahkan tidak dianggap kau perlu diambil, dialang-alangi. Di dunia. Di akhirat, orang beriman kau nama lecehan leh. Merendahan. Aku ala nampak kini. Dulu kami kalian apa-apa. Nah, kini nampak. Sianan sawana tinggi, sianan sawana rendah. Kita lihatlah ayatnya, surah Al-A'raf 156. Halaman 156. Surah Al-A'raf ayat 44. Wanada itu memanggil. Ashabul jannah, penduduk surga. Ashaban nar, penduduk neraka. Penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka. Kok bisa penduduk surga ko memanggil penduduk neraka? Apa caranya, Pak? Pai orang surga ko ke neraka, mamahnya keluar dari surga ke neraka, nah, mungkin. Disebutkan dalam surat An-Naba, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam itu, neraka jahannam, ada mirsada. Apa itu mirsada? Tempat mengintai. Kalau di awaknya CCTV. Kalau lebih kerennya namanya Zoom. Ya. Bisa macam, tapi nanti Allah tentu lebih canggih.
Nan dia Allah tu lebih canggih. Kalau kau kan roman saya nampak muka saya sekecil. Kalau kau nampak sadu Allah nan terjadi di orang tu nampak. Dan bisa mencaliak penduduk sarugo kau nan terjadi di neraka. Dan bisanya berdialog. Bisa berdialog. Diimbaunya lah melalui koalah namanya lah. Tapi ada tempatnya nanti untuk berdialog je orang neraka tadi. Penduduk sarugo memanggil penduduk neraka. Apa kata penduduk surga tadi? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Itu benar. Lah basobok di kami janji Allah tu. Rupanya ya batu janji Allah tu ke kami. Janji tu, janji sarugo. Kalau lemah taat, lemah istiqamah dalam ketaatan, Allah janjian sarugo. Allah basobok di kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kamu telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanmu itu juga benar? Kan bertanya. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabbmu kepadamu itu benar? Kau tak tanya dah kau Pak. Kau cemik ni. Pak. Allah wasobok. Ajuanan dikecan Allah dulu tu. Kan ya kan? Nampak je kini kan? Tu makono. Kalau mau kecean saja dulu. Kalau basobok kan tanya tu tanya cemek. Meninggi yang surang cek merendah. Hina sina. Ajuan qalu na'am. Iyo. Tukawa alai. Iyo. Batu aja kecek engkau dulu tu. Dinampakkan. Siapa yang benar-benar tinggi dan siapa yang benar-benar rendah. Dia 50. Di ayat ampe-ampe, di ayat 50-nya, saya cek balik. Terjadilah dialog balik. Tadi penduduk sarugo nan maimbau penduduk neraka. Kini penduduk neraka nan mengadakan meeting tilah. Jo penduduk sarugo lah. Ainyolah nan maimbau melakukan panggilan. Bisakah penduduk neraka? Bisa loh. Jadi neraka itu adalah tampaknya untuk maimbau penduduk. Ditampaknya di Allah dari neraka itu ba'a sanangnya orang di sarugo. Itu lailo padiahnya tu Pak. Tah nama padiah lo je siksaan di neraka tu. Tak percaya caca lihat. Nan murah sah. Urang rumah istilah orang lama kan. Kok nak tahu dirancak lado, cuo siangi 3 kali. Kok nak tahu dirancak jando, cuo carayan enggak 3 kali. Kok nak tahu bapa dia nak. Lah 3 kali itu enggak bisa rujuk. Harus menikah na jalan lain. Akhirnya menikahlah na aja orang. Pono cocok. Nampak dua no jalan dua-dua. Bagian yang ada yang tangan di jam gadang. Suuk-suukan no makan. Awak buat anu je baru. Marando tagang je baru. Awak marando tagang je baru. Udahlah jalan dua awak rasona. Lain lo fadiah na tu. Lain lo fadiah na tu. Amo hilang malam rasona badan. Mencari itu. Aiko di neraka, baralah ngerinya siksa di neraka. Nampak kawan sanang-sanang di sarugo. Di taman-taman yang indah, di sungai-sungai yang indah, pakai bidadari lah sawali. Ndak ada sapadiah tu hati insyaallah. Lalu kecik penduduk neraka, wanada ashabun nar. Memanggillah penduduk neraka, ashabal jannah, kepada penduduk sarugo.
an afidu alaina minal ma'. Bahasa an afidu itu artinya bahasa awaknya toyongan lah. Karena penduduk neraka itu kan salah satu siksaan di neraka itu adalah kehausan yang tak pernah hilang. Semakin diagih minum di neraka itu semakin bertambah hausnya. Diagih minum bertambah juga hausnya. Dan itu menyiksa penduduk neraka. Sehingga ndak minta i'tinil ma, minta kami minta iyan itu dah. An afidu. Afidu tu seolah-olah toyongan air lawi itu ke kami aja. Saking awnya di toyongan ke lawi itu kayaknya harus orang kalapi hawinya dia. Kalau dia awak pada dulu kawin tak segala hayalah. Gitu. Segala hayya awak minta. Pun neraka ndak minta lautan samudra air untuk menghilangkan hawi. Karena hanya mencaliak penduduk surga dengan minuman yang nikmat-nikmat. Sedangkan di neraka minumannya adalah darah dan nanah. Meminta au mimma razaqakumullah, atau dari apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian berupa makanan, koalah, agiah jelah kami. Lalu apa kata penduduk surga? Qalu, mereka berkata, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, makanan dan minuman tadi, atas orang-orang kafir. Kecek penduduk surga, kau ndak kecek ibu dah. Tapi kata-kata untuk merendahkan. Iko, tidak bisa. Entang, ada makanan aku, kau lihat. Bisa. Haram untuk kalian, haram kan bisa. Dan mendengar itu tuh tambah sakit, bertambah penderitaan penduduk neraka. Bercaliak je orang senang-senang di surga. Orang berjalan-jalan je, pai-pai je, bertambah penderitaan. Orang surga mencaliak orang di neraka, bertambah syukurnya. Di mode itu orang siksa, ya Allah alhamdulillah bersyukur wak surga, bertambah syukurnya. Alhamdulillah surga wak kini, untung le taat sewak dulu. Kok sempalan tak taat itulah di situ lah nak, bertambah syukurnya. Orang penduduk neraka mencari orang di surga, bertambah penderitaan. Banyak kata-kata kok tu tak ada gunanya lah. Kok bajadi selah mojanya dulu ada kena baca. Orang lah badu. Kok ambo tarimo selah dulu aja lah. Tak ada gunanya. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu salah satu bentuk penderitaan. Lanjut, yang tinggi yang direndahkan. Ada lagi kata-kata dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, kita cari. Ayat 106 halaman 349. ayat 106. Ini ketika penduduk neraka meminta-minta kepada penduduk surga, kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka.
Qalu, penduduk neraka itu berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ghalabat alaina shiqwatuna, kami telah dikalahkan, dikuasai oleh kejahatan kami. Wa kunna qauman dallin, dan sungguh kami dahulu itu termasuk orang yang sesat. Lalu akhirnya mengaku dulu, ya Allah kami yolah salah. Kami terlampau mempaturian hawa nafsu, sehingga tidak kami pedulikan ayat-ayat Engkau leh. Hawa nafsu nan kami paturian ya Allah. Kami mengaku ya Allah, kami yolah sasik dahulu. Tuba'a Rabbana akhrijna minha. Dek kamilah mengaku ya Allah, maka kaluanlah kami dari neraka. Kaluanlah kami dari neraka. Kama kapaika ke dunia balik. Kaluan dari neraka balikan ke dunia. Setelah di dunia fa in udana fa inna zalimun. Lah tiba di dunia kafir lo kami balik, duraka lo kami balik, ilah sabana zalim kami. Artinya nyo mengakui tepilah di neraka. Sama jo Pak polisi lah, pi mengakulah dalam penjara apa kira Pak? Diterima. Awak lah salah, keluar awak. Di dalam penjara orang ngecek, wah lo bisa. Di dunia saya tidak bisa. Tapi di neraka tentu ditambah tidak akan mungkin. Kerana tidak ada yang akan disogok sana. Dan tidak ada yang bisa disogok. Dan tidak ada lo arato panyogok itu tidak ada. Panyogoknya tidak ada. Dan yang akan disogok pun tidak ada yang bisa. Kata para ulama di tafsirnya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, penduduk neraka ini memanggil-manggil Allah tu tidak langsung Allah jawab. Rabbana, Rabbana, ya Rabb kami, ya Allah, diimbau-imbaunya Allah sambil menahan sakit. Dan awal dari suara mereka adalah teriakan. Pakiak kanai lakak tu pakian. Awal suara mereka tu teriakan. Dan akhir dari suara mereka rintihan. Pas tadanga suara pertama marakia sudah tu rintihan manahan sakit. Bunyinya. Asam dia manahan sakit itulah nyomai imbau-imbau suaranya. Tak bisa dibayangkan. Tak bisa dibayangkan bapak kia orang tu dah. Dan ba'ala suaranya ketika memang Rabbana, Rabbana. Tak bisa. Tapi nya sambil manahan sakit. Sambil memaki aja kena elak. Baim-baimbau aja. Tapi dalam tafsir itu paling cepat Allah menjawabnya 2 kali umur dunia. Berapa umur dunia? Sejak Allah ciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat berapa umurnya? Berapa ribu tahun? Lah berapa umur dunia? Tidak sejak Nabi Adam turun dah. Sejak Allah ciptakan dunia berapa umurnya? Sampai hari kiamat tak tahu ada. Paling capek dalam tafsir itu 2 kali umur dunia tu baru Allah jawab kecil. Bara lamunya orang di neraka tu maimbau Allah sambil menangis. Baralah kamanyasanya. Tak dijawab, dihinakan. Tapi Allah jawabnya. Kecil Allah. Allah menjawab tu langsung saja. Qala khsa'u fiha. Ayat 108.
Allah berfirman, ikhsa'u fiha. Tinggallah dengan hina di dalamnya. Wala tukallimun. Dan jangan kamu berbicara dengan aku. Ikhsa'u itu kata dalam artinya secara bahasa diam. Kan ada uskutu diam. Uskutu. Tapi kalau uskut kok kaurang. Kalau ikhsa'u kok kanjang aja. Kalau bahasa awaknya menyuruh anjing diam. Kalau korang diamlah, tu kau orang. Tapi kalau kanjang, cek, niang. Bara hinonya, dibara direndahkan. Baralah karandahnya, purang di neraka. Dan itu dengan bentakan. Dengan kemarahan. Karena dalam neraka itu hanya ada kemurkaan Allah. Tidak ada rahmat Allah. Hanya ada murka. Bantu menyuruhan anjing diam. Wala tukallimun. Aja ngecek-ngecek sudah boleh. Sejak saat itu kata para ulama, tidak pernah penduduk neraka ko mengecek ya Allah. Walaupun penduduk neraka ko menyembah Allah, tidak pernah Allah jawab sampai selama-lamanya. Tak boleh. Direndahkan serendah-rendah. Dia tidak mau beriman. Itu masalah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nak tinggi darajat dengan keimanan, dengan ketakwaan, Allah tinggikan. Di mana sampai tingginya sarugo. Di sarugo pun tingginya bermacam-macam. Siapa yang Allah tinggikan sarugo itu sesuai dengan amalannya di dunia. Di sarugo itu salah satu meninggikan derajat itu kan dengan hafalan Al-Quran. Satu ayat naik satu tingkat, satu ayat naik satu tingkat. Tiap ayat naik lo cek tingkat. Baca lo saya naik lo cek tingkat. Idza waqa'atil waqi'ah. Naik cek tingkat sarugo. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Naik lo cek tingkat. Satu ayat satu tingkat, satu ayat satu tingkat. Bara jarak cek tingkat sarugo seperti langit dan bumi. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan seperti kalian melihat bintang terjauh. Ba menunjuk bintang paling jauh, saking tinggi. Jangan orangnya sarugo nasa nak nampak. Dan aturan di sarugo nan di atas boleh ke bawah, nan di bawah tidak boleh ke atas. Itu hanya dengan satu ayat. Kalau jarak awak jo kawan dua ayat, kalau jarak kita dengan kawan tadi dua ayat, di mana kawan tadi? Nan dari atas tu ke atas tidak nampak lah dah. Maka kalau awak ingin naik tinggi darajat, ya rajin-rajin lah mapa dari kini. Kalau kau contoh Pak Chong berapa mulia tu? Mapa aja lah baru. Awak masak nak muda-muda nak mau mapa? Utak sedang amu ah. Beko mangango di sarugo walaupun masak sarugo pingango. Orang pindah naik. Awak nak dong kari baca boleh dah. Orang naik aja mangango sana. Kenapa? Fa inna manzilataka fi akhiri ayati taqra'u biha. Karena tempatmu pada ayat terakhir yang kamu baca. Sampai mau apa sampai itu berhenti. Waktu bosku berhenti. Orang naik aja nampak. Lalu lalangnya nak kata, alah, ya Allah, ni, kok apalah dia mula itu kan? Kena baca lah di sini. Kalau kamu apa itu dari kini. Kini itulah Bapak Ibu. Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rafi' yang meninggikan derajat dan Al-Khafid yang merendahkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita dan Allah tinggikan derajat awak setinggi-tingginya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.